mereka lah yang akan menyaksikan kiamat terjadi. Ingat Rasulullah SAW bersabda, inna syirara nasi fil alam alladzina ja'atuhumus satu baktatan. Seburuk-buruk manusia sesungguhnya di muka bumi adalah orang-orang yang menyaksikan kiamat menimpa mereka tiba-tiba. Saat itu kita sudah tidak ada. Sebagaimana jentikan tadi Mas Afif hilang. Masih hilang Mas. Seperti itu. Karena saat itu Allah akan mencabut nyawa orang-orang beriman serempak dengan angin iliin nanti. Baik, kita bercepat di rahmatullah. Nah, jadi subhanallah, peristiwa-peristiwa alam ini berbarengan dengan perubahan geopolitik. Ya, yang makin lama makin memburuk. Baik, kita rahmatullah. Kemudian kita percepat kembali, ya. Maka apa yang terjadi kemudian? Maka pada saat itu umat Islam akan mengalami peristiwa pada geopolitik yang luar biasa. Perang demi perang akan terjadi. Ya, kita sudah membahas perang demi perangnya sampai pada akhirnya perang melawan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj dihabiskan oleh hukuman dari Allah dengan turunnya hujan dari langit, hujan ulat. Sementara kaum muslimin di bawah pimpinan Imam Mahdi dan perlindungan Allah dari melalui Nabi Isa alaihissalam itu semuanya bersembunyi. Bayangkan saking dahsyatnya fitnah Ya'juj Ma'juj, Nabi saja nggak berani menghadapinya. Ya, Nabi saja nggak berani menghadapi Ya'juj Ma'juj. Hanya sembunyi karena hanya Allah yang bisa menghabiskan mereka. Nah, sampai Allah menurunkan hujan dari langit setelah salah satu dari mereka yang diikuti oleh kemudian beberapa dari Ya'juj Ma'juj tadi melemparkan tombak ke langit. Mereka mengatakan dengan sombongnya, semua penduduk bumi sudah kita hancurkan, tinggal penduduk langit yang belum kita habisi. Maka seseorang dari mereka melemparkan tombaknya ke langit dan kembali dengan berlumuran darah. Setelah itulah Allah kemudian menurunkan hujan ulat kepada mereka. Ulat itu masuk ke punggung mereka. Ketika mereka melihat ada hujan, mereka begini menundukkan kepalanya. Maka ulat itu masuk ke punduk-punduk mereka. Dengan cepat ulat itu menggigit masuk ke punduk mereka. Lalu ada yang ke otak, ada yang ke mata, ada yang ke jantung, ke paru-paru. Maka besok paginya habis itu, mati semua yang namanya Ya'juj Ma'juj. Begitu endingnya Ya'juj Ma'juj. Nah, pembahasan kita sudah sampai sana. Maka kemudian seseorang keluar setelah Nabi Isa mengatakan, siapa di antara kalian yang mau memastikan bahwa Ya'juj Ma'juj di luar itu seperti apa kondisinya? Maka kata Rasulullah SAW, seseorang yang siap untuk mati syahid keluar. Begitu keluar dia berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Nabi Allah, ayuhal muslimun, Inna Ya'juj wa Ma'juj qad intahat. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj telah selesai. Keluarlah kalian, ukhruju antum jami'an. Keluarlah kalian semua. Maka ketika mereka keluar, takbir semua umat Islam saat itu. Nah, umat Islam saat itu adalah umat Islam yang terbaik di muka bumi. Ya, dan itu adalah sepertiga terakhir yang berada di muka bumi. Kenapa? Sepertiga pertama mereka adalah orang-orang yang lari dari peperangan akhir zaman, dari malhamatul kubra. As-sudusumul ula alladzina yanfiru mintikal ma'arakah. Sepertiga mereka yang pertama dari umat Islam adalah yang lari dari medan perang pertempuran saat itu. Humul ladzina la yaqbalullahu taubatahum abadan. Mereka adalah orang-orang yang Allah tidak menerima taubat mereka selamanya. Wa hum khalidina finnari jahannam, dan mereka kekal di neraka jahanam. Itu sepertiga pertama yang kita tidak boleh termasuk dari mereka. Sesulit apapun perang akhir zaman kita harus hadapi. Karena begitulah cara kita mendapatkan dunia. Makin sulit kita bertahan dalam akhir zaman, makin tinggi surga kita. Ya. Wasulusu musani, dan sepertiga yang kedua, alladzina qutilu fi tilkal ma'arakah. Dan sepertiga yang kedua adalah mereka yang syahid di perang tadi. Wahum afdalu syuhada'i fil alam, dan mereka adalah syuhada-syuhada terbaik di muka bumi. Wasudusumul akhirah, dan sepertiga yang terakhir, alladzina atahumun najah hum la yuftanuna abadan. Sepertiga yang terakhir adalah orang-orang yang Allah berikan kemenangan. Nah, itu tadi yang menyertai Nabi Isa alaihissalam sampai menyaksikan kematian Ya'juj Ma'juj. Mereka lah orang-orang yang terbaik imannya. Setelah Ya'juj Ma'juj itu mati semua, Nabi Isa mengusap mereka sambil bersujud syukur semuanya, menangis semua. Itu adalah ending dari perjuangan hak melawan kebatilan, dan matinya Ya'juj Ma'juj itu adalah akhir dari pertarungan hak dan batil. This is the real end of the game. Ya, baik, benar Allah. Nah, kemudian apa yang dilakukan Nabi Isa? Nabi Isa kemudian menghampiri kaum muslimin, semuanya berangkulan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak pernah terlepas yang namanya takbir, tahmid, tahlil, dan tasbih. Memuji Allah luar biasa. Langit penuh dengan suara takbir dan pujian pada Allah. Maka Nabi Isa mengusap wajah mereka, pasukan terbaik tadi. Satu persatu wajah mereka diusap.
Orang Arab kalau memuji seseorang diusap wajahnya gitu kan. Anta min ahlil jannah, kamu ahli surga. Anta min ahlil jannah, inna makanaka fil jannah, tempatmu di surga bro, kamu di surga bro. Barakallahu fi, kamu ahli surga. Semuanya berangkulan dengan sukacita. Mudah-mudahan di antara mereka adalah kita. Amin ya rabbal alamin. Nah setelah itu maka hiduplah sejahtera kaum muslimin di bawah pimpinan Imam Mahdi. Dan itulah hakikat apa yang disebutkan Rasulullah SAW. La yazharun al-Islam hatta yarudal kufra ila mautini. Sungguh Islam akan tegak sehingga kekafiran akan kembali ke tempat asal mereka. Tidak ada sejengkal pun tanah di muka bumi melainkan Islam tegak di sana. Itulah saat yang betul-betul terjadi. Harta banyak bergelimpangan, berserakan, dibagi-bagi oleh Imam Mahdi. Yungshurul mal sihahan, beliau membagikan harta tanpa menghitungnya. Ya, maka poligami saat itu pun marak terjadi di mana-mana. Karena perbandingannya 1:50 mas. Ya 1:50. Nah kalau 1:1, kalau satu menikah dengan satu, yang 49 menikah dengan siapa? Halo, kok nggak ada yang jawab nih? Baik, nah kemudian sampai seseorang datang kepada Imam Mahdi. Ya Mahdi, aku kekurangan harta, anak-anakku banyak, aku kemiskinan karena peperangan demi peperangan. Pergi kamu, ambil tuh di belakang. Berapa banyak yang harus aku ambil? Sebanyak yang kamu mampu mengambilnya. 1 gerobak, 4 gerobak sana ambil. Ya luar biasa. Ibadillah, nah kemakmuran pun terjadi. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yamlul ardo qistan wa adlan, maka beliau dunia ini akan penuh dengan keadilan dan kesejahteraan. Kama muliyat julman wa zawran, sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian dan penderitaan. Ibadillah, nah itu kemudian diikuti dengan berkibarnya semua panji tauhid di seluruh dunia. Ya. Panji tauhid berkibar seluruh dunia sampai berkibar di bumi Baitul Maqdis. Di saat itulah Rasulullah menjelaskan pada Abdullah bin Hawalah al-Azdi, ya Ibn Hawalah, ya, intara rayatan sudan taqumu fi biladil maqdis aw fi aknafi fi Baitul Maqdis fasatu aqrabu ilaikum min ra'sika ila fahzika. Hai Abdullah bin Hawalah al-Azdi, jika kamu melihat panji hitam berkibar di bumi Baitul Maqdis atau di sekitarnya, maka kiamat lebih dekat kepada engkau ketimbang kepala dengan pundakmu. Rasulullah sambil menepuk pundaknya Abdullah bin Hawalah al-Azdi. Kemudian Nabi Isa pergi melaksanakan ibadah haji bersama kaum muslimin, ya, di bawah pimpinan Al-Mahdi. Kemudian Nabi Isa menikah dengan gadis Arab. Itu pernikahan pertama Nabi SAW di muka bumi. Dan kemudian dari pernikahannya ini melahirkan 3 anak laki-laki. Setelah punya 3 anak laki-laki, Imam Mahdi meninggal dunia. Disolatkan oleh kaum muslimin, dipimpin oleh Nabi Isa AS. Kemudian Nabi Isa memilih Al-Qahtani untuk menggantikan Imam Mahdi. Satu persatu berbaiat kepada Al-Qahtani. Jadi Imam Mahdi bukan khalifah yang terakhir, tapi khalifah ketika Islam zahir di seluruh dunia. Nah, Al-Qahtani ini tidak lama kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinan Al-Qahtani inilah Allah mencabut nyawa Isa alaihissalam, Nabiullah dan Rasulullah. Nah, maka di masa Al-Qahtani inilah kemudian Allah mencabut nyawa orang-orang beriman satu persatu. Bukan satu persatu, secara sekaligus. Melalui apa? Melalui angin iliyin. Namun sebelum itu terjadi, umat manusia akan beramai-ramai hijrah ke bumi hijrahnya Ibrahim, yaitu bumi Syam. Ini pertanda akhir dari peradaban manusia di muka bumi untuk orang-orang yang beriman. Apakah tidak ada umat manusia saat itu di luar sana? Ada banyak, tapi mereka adalah orang-orang yang terburuk. Karena Rasulullah SAW menyebutkan manusia yang beriman adalah manusia yang berada di bumi hijrahnya Ibrahim. Sisanya adalah orang-orang jahat dan buruk. Allah tidak terima mereka, maka Allah pisahkan mereka dengan orang beriman. Allah giring mereka dengan api yang Allah kirim dari timur ke barat tadi. Tadi apinya sudah kita lihat. Sepertinya itu. Nah, kemudian setelah umat Islam ramai-ramai hijrah ke bumi hijrahnya para nabi, terutama Nabi Ibrahim, maka di saat itulah Allah sengaja membuat mereka hijrah sehingga angin itu mudah mencabut nyawa mereka. Ya, maka berhembuslah angin yang disebut dengan angin iliyin. Ya. Nah, angin iliyin ini berhembus dari bumi Hijaz. Ainal Hijaz ala makan bainal Makkah wal Madinah. Hijaz adalah tempat antara Makkah dan Madinah. Ya, kemana arah angin ini?
terbang, karena orang-orang beriman adalah mereka yang ada di bumi Syam. Hum min ahli ard yang muidin, mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi saat itu. Maka angin ilin ini bergeraknya ke arah atas, ke sini. Maka disebutlah nyawa orang-orang beriman yang tersisa pada saat itu. Maka setelah angin itu berhembus, nyawa orang beriman sudah dicabut semua. Maka yang tersisa di muka bumi adalah makhluk yang buruk, yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Ilaihim tub'asu sa'ah, kepada mereka lah kiamat diutus. Nah, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, alaysa fil muslimun, apakah tidak ada orang Islam pada saat itu ya Rasulullah? Oh, banyak orang Islam, kasirun fi muslimun, lakina imanum la yujawiju hanajirahum, tapi iman mereka tidak menembus, tidak sampai ke leher mereka, maksudnya ke tenggorokan mereka. Jangankan ke hati, iman mereka ke tenggorokan pun tidak. Lalu di mana iman mereka? Iman mereka ada di pangkat, ada di jabatan, walaupun sebatas wakil.